Halo, Assalamualaikum semuanya Sobat Ambis dimanapun berada. Kali ini bersama Kak Dion, kita akan coba sharing ke teman-teman terkait dengan bagaimana kita akan mencoba membahas materi yang ini dirasa buat teman-teman sangat bermanfaat. Dan ini menjadi bagaimana teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan OSNK, kita akan coba membahas mengenai materi terkait dengan kelangkaan GDP maupun terkait dengan nilai uang. Nah, teman-teman, fakta pertama untuk WSNK ini adalah kita nggak tahu apakah misalnya kita tahu misalnya misalkan ya untuk kelangkaan gitu ya itu mesti keluar di materi soal pertama itu enggak. Ternyata soalnya muncul di soal nomor 25 di sini, nomor 26 dan sebagainya. Nah, ini ternyata untuk materi-materi itu nggak mesti berurut untuk WSNK dan sebagainya. Nah, teman-teman, yang kita pahami bahwasanya untuk soal-soal perlu kita perhatikan intinya adalah bagaimana kita melihat biasanya soal-soal yang muncul seperti apa. Kemarin Kak Dia sudah menjelaskan gitu ya di video sebelumnya bagaimana tipe soal yang sering muncul yang kita coba terjemahkan berapa poin gitu ya atau soal-soal mana yang biasanya cukup sering keluar misalnya kelangkaan berapa soal, kemudian materi GDP berapa soal dan sebagainya. Nah, diharapkan ini sobat ambis bisa semaksimal mungkin untuk mempersiapkan nanti di Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota. Nah, kita akan coba membahas soal nomor 25 ini misalkan. Nah, berdasarkan yang di atas, kita langsung bahas soal cepat gitu ya dengan pertanyaannya. Yang ini merupakan cara mengatasi kelangkaan. Kita tahu kalau misalkan kelangkaan itu adalah intinya adalah terbatasnya sumber daya dan sulitnya kita menemukan barang tersebut. Nah, cara mengatasi berarti ini lebih solusinya yang ditawarkan seperti apa? Eksplorasi penemuan baru bagaimana kita yang belum ada sekarang kita pengen cari yang baru untuk mengganti atau mengalihkan barang yang sudah hampir habis contoh misalkan premium udah habis nggak ada lagi dijual di Pertamina maka ada misalnya inovasi-inovasi lain bioenergi dan sebagainya termasuk beralih nanti misalkan kendaraan listrik. Nah, ini solusi yang ditawarkan satu benar penebangan hutan membabi buta dengan cepat tujuannya untuk ditanam pohon lagi justru ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bukan solusi yang ditawarkan. Jadi nomor dua bukan jawabannya. Nomor tiga adalah kemajuan teknologi sehingga dia bisa mengekstrak, mengolah, memproses yang lebih efisien untuk penggunaan sumber daya. Nah, ini jawaban bisa ditawarkan untuk mengatasi kelangkaan. Nomor empat, penggunaan barang komplementer secara maksimal. Justru kalau komplementer atau pelengkap itu digunakan semaksimal, maka akan semakin habis. Jadi ini bukan jawabannya. Nomor lima lah jawabannya. Pemanfaatan kembali dan ulang. Ya, reuse, recycle gitu ya. Untuk bagaimana konsumen bisa mengoptimalkan yang lain gitu ya. Sehingga ini merupakan solusi yang ditawarkan. Jawaban yang tepat adalah satu, 3, dan 5. Sekian detik kita bisa tahu jawabannya adalah B. Nah, begitu Sobat Ambis. Kemudian kita akan melihat soal berikutnya. Ini masih sama, ternyata materi kelangkaan muncul tidak hanya satu soal. Di sini muncul dua soal. Jadi bisa kita lihat bahwasanya di kemungkinan soal di tahun 2023 nanti untuk USNK ekonomi muncul soal kelangkaan ya kurang lebih dua soal, nggak mungkin tiga gitu ya. Jika tiga itu akan mengeliminasi soal-soal lain. Jadi biasanya kelangkaannya lebih relatif sedikit, satu atau dua soal. Nah, kita lanjut nomor 26. Ilustrasi yang menggambarkan bahwasannya itu akan terjadi atau sudah terjadi kelangkaan dalam penggunaan sumber ekonomi, misalnya bahan baku, barang jadi atau jasa adalah, nah intinya adalah situasi kelangkaan. Kalau semakin sedikitnya orang membeli itu masih ada. Yang kita tahu kelangkaan itulah terbatasnya sumber daya dan sulitnya kita menemukan barang tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah B. Semakin sulitnya menemukan suatu barang atau bahan tertentu. Semakin meningkat permintaan justru akan semakin bertambah jumlah. Itu bukan kelangkaan gitu ya. Nah, tapi jawaban tepat untuk nomor 26 ini adalah B. Semakin sulitnya kita menemukan barang tersebut. Nah, ini kita masuk ternyata materi mengenai GDP dan GNP. The condition of developing countries generally is. Nah, di sini intinya adalah dia menanyakan negara-negara yang relatif berkembang, manakah biasanya yang lebih besar, apakah PDB atau GDP-nya, ataukah GNP-nya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal seperti ini adalah
Jawaban yang tepat adalah di sini A gitu ya. Biasanya negara berkembang GDP-nya lebih besar dari GNP. Kenapa? Karena kita tahu GDP itu Gross Domestic Product, artinya adalah domestik berarti dia berapa pendapatan nasional sebuah negara yang berdasarkan domestik, artinya adalah aspek area atau geografis. Jadi semakin besar GDP-nya itu biasanya kita tahu GDP itu kan tadi berdasarkan area atau geografis. Berarti kita tahu pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh orang yang berdomisili di Indonesia, baik warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Biasanya ialah mereka berinvestasi di negara kita. Contoh perusahaan-perusahaan yang Freeport gitu ya, perusahaan-perusahaan asing itu biasanya mengapa negara berkembang itu mengoptimalkan investasinya sehingga berusaha mengajak, contoh Presiden Jokowi mengajak investor luar negeri untuk berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia. Nah, mereka berarti kita tahu negara berkembang itu biasanya adalah mereka mengoptimalkan investasinya sehingga nilai GDP-nya lebih besar dari GNP-nya atau Gross National Product. Nah, kita tahu kalau national product ini berarti dia aspek kewarganegaraan gitu ya. Statusnya apakah negara warga negara asing atau warga negara Indonesia. Nah, berarti kita tahu kalau GNP dia adalah berapa pendapatan orang Indonesia yang bekerja di Indonesia plus orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, ini tertentu kita akan melihat ini berdasarkan orang Indonesia aja. Berarti kita hitung orang Indonesia yang kerjanya di Indonesia maupun luar negeri. Plus kita kurangi gitu ya dengan orang asing yang bekerja di negara kita itu kita nggak masukin karena statusnya bukan WNI. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang lebih sedikit. Makanya dengan berkembang itu akan mempelopori investasi yang jauh lebih besar. Sehingga biasanya dengan berkembang nilai GDP-nya lebih besar dari GNP. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Terus gimana dong Kak kalau misalkan negara maju? Nah, negara maju ini dia sebaliknya. Mereka nilai GDP-nya atau Gross Domestic Product-nya lebih kecil dari GNP. Artinya adalah kita tahu mereka udah negara maju, berarti sumber daya mereka maju. Nah, biasanya nilai-nilai GNP-nya lebih besar karena nggak mungkin ya atau negara berkembang misalkan berinvestasi di Inggris ngapain gitu ya kita memperkaya orang lain. Nah, itu mereka biasanya mengoptimalkan bagaimana pendapatan penduduknya sehingga nilai GNP-nya lebih besar dari nilai Gross Domestic Product. Yang sampai salah kita nomor 27 ini jawabnya adalah B, Sobat Abis. Nah, ini soal nomor 28 ternyata dia beralih dan juga membahas terkait dengan nilai uang. Uang kertas dan uang logam kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam transaksi jual beli secara umum digunakan atau dinamakan sebagai apa? Jelas soal ini jawabannya adalah uang kartal. Karena uang kartal itu adalah uang kertas plus uang logam yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk membeli barang maupun membayar dan sebagainya. Nah, uang kedua ada jenis uangnya uang girang. Kok uang girang ini adalah uang pelengkap kalau misalnya kata Kak Dion gitu ya, atau uang yang bersifat biasanya lah elektronik, contoh misalnya cek, bilet giro dan sebagainya. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah uang kartal. Uang inti nggak ada uang primer, ya uang primer itu biasanya lah uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, uang kebutuhan pokok. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan kertas logam. Yang tepat lah jenis uang ada dua, uang kartal dan uang giral. Uang beredar adalah uang yang beredar secara umum, tapi juga bisa berhubungan dengan uang kartal maupun juga uang giral. Nah, plus kita akan mencoba melihat nanti Sobat Nambis ternyata di beberapa soal yang kita bahas, soal-soal yang relatif keluar itu pertama tadi ya, soal kelangkaan itu hanya 1-2 soal, GDP sini 1 soal dan sebagainya. Nah, Sobat Nambis, silahkan terus dilihat di video kita bagaimana kita akan membedah sebelumnya ya, soal-soal yang akan prediksi akan keluar di Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota tahun 2023 nanti. Demikian Sobat Namis, sekarang kita lagi membuka pelatihan OSNK 2023 semua bidang. Diharapkan teman-teman di sini yang menonton channel kita itu bisa bergabung dalam upaya kita untuk meningkatkan pemerataan sains di Indonesia. Dan semangat untuk teman-teman di sini yang selalu bersemangat untuk meningkatkan kapasitas ilmunya maupun juga belajar
Sehingga semoga video bermanfaat buat teman-teman. Mohon bantuannya untuk share dan like serta disebarkan ke teman-temannya demi pemerataan sains Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan bersama Kak Dion. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.